Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, khususnya muatan pelajaran PPKN. Kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Untuk muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang simbol sila Pancasila dan penerapannya di rumah kita masing-masing. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, prakasa. Lihatlah perisainya. Perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, dalam perisai ini ada 5 gambar yang akan kita pelajari bersama-sama. Pancasila adalah dasar dari negara kita Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata ya adik-adik, yaitu panca dan sila. Panca sendiri artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau 5 aturan. Kelima sila Pancasila itu memiliki simbol dan bunyi yang berbeda-beda ya anak-anak. Sila pertama simbolnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya atau lambangnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yang simbolnya adalah pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat yang dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berarti di sini berhubungan di setiap keagamaan yang kita lakukan di rumah. Nah, contohnya penerapannya ini anak-anak, pada gambar satu kita beribadah bersama keluarga, dan gambar kedua berdoa sebelum makan. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik belajar. Setiap kalian yang membantu orang tua, kakak, atau adik kalian, berarti kalian sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, sekarang pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah yang silanya berbunyi Persatuan Indonesia. Contohnya, pengamalannya adalah hidup rukun dengan keluarga dan membersihkan rumah bersama-sama sehingga terwujudnya persatuan ya anak-anak.
Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di rumah, yaitu yang silanya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya pengamalannya adalah menghargai pendapat ayah, ibu, adik, kakak saat diskusi. Contohnya di keluarga kalian, kalian berdiskusi akan berlibur bersama-sama. Lalu kalian usul ingin pergi ke pantai. Mungkin kakak atau adik kalian usul ingin pergi ke kebun binatang. Itu namanya perbedaan pendapat ya anak-anak. Nah, lalu apakah perbedaan pendapat itu bisa menjadi pertengkaran anak-anak? Jangan ya anak-anak, kita harus menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Contoh kedua, yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, contoh yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dengan keluarga. Nah, yang terakhir, pengamalan sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya adalah adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak harus bisa membedakan waktu atau membagi waktu untuk belajar dan bermain. Kalau waktunya kalian belajar, ya kalian harus belajar, tidak bermain anak-anak. Contoh pengamalan sila kelima yang lain, rajin menabung. Nah, anak-anak siapa rajin menabung di sini? Nah, contoh yang ketiga yaitu bergotong royong membersihkan rumah. Nah, bagi secara adil tugas membersihkan rumah ya anak-anak. Nah, marilah berlatih dengan mengerjakan soal berikut ini ya anak-anak. Dikerjakan di buku tulis, nanti kalau sudah selesai mengerjakan, difoto, dikirim ke WA Ustazah ya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.